Tadi kan kita telah menjelaskan tentang Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Di mana ayatnya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Nah, agama orang Yahudi, mereka mengatakan Allah itu satu pribadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengasihi Allah. Itu namanya apa? Egois. Bukan apa? Bukan kasih. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, kata kasih bahasa Ibrani-nya adalah apa? Ahav. Ahav. Bahasa Yunani-nya agape. Yang dijelaskan kasih walaupun. Ya, walaupun kamu berdosa, Allah mengasihi kamu. Kalau kasih manusia apa? Kasih karena. Kasih apa? Karena kamu baik, saya mengasihi kamu. Kalau Allah tidak, kasih walaupun, ya, walaupun kamu nakal, Allah tetap mengasihi kamu. Yang pertama apa? Kasih walaupun. Yang kedua, kasih tanpa syarat. Tanpa apa? Ya walaupun, ya kamu tidak pandai, Allah tetap mengasihi kamu. Yang ketiga, apa itu kasih Allah? Rela berkorban dengan bukti Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa kita. Yang terakhir, kasih Allah itu kekal, tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita mengatakan Allah itu kasih. Sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaannya, Allah mengasihi siapa? Allah Bapa mengasihi Allah Putra. Allah Putra taat kepada Allah Bapa. Nah, pada saat Yesus dibaptis di bumi, mengapa kita percaya dia itu adalah Allah? Karena ada dua saksi. Ada dua apa? Jadi waktu Yesus dibaptis, langit itu terbuka. Langit itu seperti terkoyak. Ya, terkoyak. Nah, dari langit itu ada suara yang berkata apa? Inilah putraku yang kukasihi. Siapa yang berkata? Kepada siapa? Kepada Yesus putranya. Inilah putraku yang kukasihi. Nah, perintahnya apa kepada manusia? Dengarkanlah dia. Apa? Sebelum dengarkan dia apa? Kepadanya aku berkenan. Artinya Bapa senang dengan Yesus. Kenapa dia senang? Karena Yesus taat semua perintah Bapa. Yesus apa? Taat. Nah, kalau hanya satu saksi, suara Bapa saja, cukup tidak? Perlu berapa saksi? Dua. Apa itu saksinya? Yang kedua, langit terbuka, terkoyak, kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Maka ini dinamakan segitiga Tritunggal. Segitiga apa? Tritunggal. Bapa adalah Allah. Sebut 1, 2, 3. Putra adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Putra. 1, 2, 3. Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus. Ini namanya segitiga Tritunggal. Ini digambar pada abad yang keempat. Tulis ya, abad ke berapa? Nah, abad yang keempat. Oke. Ya. Sekarang kita nyanyi lagu kedua. Lagu kedua nomor berapa? 178. Nah, 178. Ku mau Yesus. 178 ya. Ku mau Yesus. Saya Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop 161.
tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta atau dua orang buta, dan satu orang butanya bernama apa? Bartimeus. Bartimeus. Halaman 145. Mari kita membaca bersama-sama ya. Perikop ini diambil dari Markus 10, Matius 20, dan Lukas 18. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada dua orang buta. Satu orang tersebut seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, putra Timeus, duduk di pinggir jalan. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret lewat, maka mulailah mereka ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah kami, aku." Banyak orang menegur supaya dia diam. Namun semakin keras mereka ia berteriak, "Tuhan, putra Daud, kasihanilah aku," atau kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya dan berkata, "Panggillah mereka," atau dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah jantungmu, berdirilah, ia memanggil kamu," atau engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu ataumu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya mata kami dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah mereka ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, mengingat dan melakukan dan mewartakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah menciptakan kami, bahkan telah memelihara kehidupan kami, sehingga pada petang hari ini kami dapat dalam ruang kelas ini, selain memuji nama-Mu, juga membaca firman-Mu. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, mohon Roh-Mu menolong kami untuk memahaminya. Dan Engkau juga memberikan kami pertumbuhan iman, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kami juga berdoa ya Bapa, supaya semua dosa kami Engkau ampuni, Engkau hapus dengan darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu, bukan hanya di kelas ini, tapi juga di kelas-kelas lain, di acara CMC pada petang hari ini. Demikianlah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus waktu dia melayani di tanah Israel selama 3,5 tahun. Paham ya? Berapa lama? 3,5 tahun. Dari umur 30 sampai umur 33,5. Nah, Tuhan Yesus, dia bukan hanya manusia 100% seperti kita, tetapi dia juga Allah 100%. Jadi waktu Tuhan Yesus mulai melayani, dia selain mengabarkan Injil. Apa itu Injil? Kabar gembira. Apa itu kabar gembira?
Bertobatlah kamu semua, karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa tuh maksudnya bertobat? Bertobat itu artinya kita berkata pada Tuhan, ya Tuhan, saya orang berdosa, ampuni dosa saya. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita? Semua dosa harus dihukum. Semua dosa harus dihukum. Hukumannya di mana? Dalam api neraka yang kekal. Tetapi Allah kan cinta sama kita, dia nggak mau menghukum kita. Karena dia adil, dosa itu harus dihukum. Dia menghukum Tuhan Yesus di atas kayu salib. Paham? Yesus tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa-dosa kamu dan dosa-dosa saya. Paham? Nah, karena demikian, beritanya itu disebarkan, ya, bukan hanya oleh Yesus, sebelumnya oleh Yohanes. Apa beritanya? Bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa tuh kerajaan surga? Kerajaan surga adalah mengampuni dosa orang, atau kalau orang tidak mau, ya, bertobat, maka semua orang berdosa akan ditangkap, akan dilempar ke dalam danau api. Pilih yang mana? Dosanya diampuni atau dihukum secara kekal dalam danau api? Ya, kita yang percaya Yesus tentu kita memilih Tuhan Yesus. Nah, waktu Yesus mengabarkan Injil, ada orang percaya, tapi banyak juga yang tidak percaya. Nah, kalau kamu baca di sini, Yesus dan murid-muridnya tiba di satu tempat yang bernama Yeriko. Pernah dengar kota Yeriko? Di Perjanjian Lama itu kota yang diruntuhkan oleh orang Israel yang pertama kali di zamannya Yosua, itu kota namanya Yeriko. Kota yang temboknya besar tinggi. Dan bagaimana cara orang Israel meruntuhkan kota itu? Dikelilingi temboknya, ya. Satu hari sekali, ya, sambil menyanyi. Aneh kan? Mengalahkan kota dengan mengelilingi kota sambil memuji Tuhan. Pada hari terakhir ke-7, kelilingi 7 kali. Setelah 7 kali mereka berseru dengan keras, temboknya roboh. Temboknya apa? Roboh. Dan dikatakan oleh Alkitab, Yosua mengeluarkan kata-kata peringatan. Apa tuh kata peringatannya? Barang siapa yang berani lagi membangun kota Yeriko, ya, dalam Yosua 6 ayat 26. Coba dibaca oleh Carita. Yosua 6 ayat 26. Apa bunyinya? Diperingati, tidak boleh lagi membangun kota Yeriko yang sudah runtuh. Ada akibatnya kalau berani. Yosua 6 ya? Ya, Yosua 6 ayat 26. Ya, 36. 6:26. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa putranya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu di gerbangnya. Ya, coba buka di WA gereja, saya sudah kirim. Siapa yang berani itu membangun kota itu? Akhirnya firman Tuhan itu terbukti tidak? Siapa berani membangun kota itu? Waktu dia mulai membangun, anak laki-laki sulungnya mati. Setelah terakhir, siapa yang mati? Putra bungsunya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 34. Silakan dibaca. Paham ya? 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, putranya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya.
sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. 1 Raja-Raja pasal 16. 16 ayat 34. Ya, tolong dicatat ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Jadi orang itu bernama siapa? Hiel. Dia berani membangun kota itu. Ternyata apa yang terjadi? Waktu dia mulai membangun, putra sulungnya mati. Putra sulungnya mati. Setelah itu dia selesai membangun, siapa yang mati? Putra bungsunya. Terbukti nggak firman Tuhan? Terbukti. Janji-janji Alkitab tuh pasti terjadi loh. Kamu mau nggak berbahagia? Caranya gampang. Baca firman Tuhan, banyak janji-janji yang baik. Banyak apa? Janji-janji yang baik. Nah, kalau kita percaya, Tuhan memberkati kita. Nah, kalau kita baca di sini, Yesus dan murid-muridnya, mereka keluar dari kota Yeriko. Kemudian Yesus dan murid-muridnya, dikatakan lagi, banyak orang mengikuti Yesus. Ya. Tetapi pada kalimat berikutnya, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ini yang menjadikan orang bingung. Coba baca di situ. Yesus ini keluar dari Yeriko atau baru mau masuk Yeriko? Mana yang benar? Yang pertama disebut Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Tapi kenapa di sini yang cetak tebal waktu Yesus hampir tiba di Yeriko? Alkitab ini ada kesalahan kan? Katanya Yesus keluar dari Yeriko. Kenapa di bagian lain Yesus baru mau masuk kota Yeriko? Bingung nggak? Yang benar yang mana? Yesus keluar Yeriko atau Yesus masuk Yeriko? Masuk. Yang satu mengatakan mau masuk, yang satu mengatakan udah keluar. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yeriko itu dibangun kembali dan ternyata orang yang membangunnya membayar dengan nyawa putra sulung dan putra bungsu mati. Yeriko itu saya pernah pergi, dikatakan kota paling tua di dunia. Kota apa? Paling tua di dunia. Jadi waktu Yesus keluar dari Yeriko, dan satu bagian firman Tuhan, Lukas, mengatakan Yesus masuk ke Yeriko. Kalau Markus 10, Yesus keluar dari Yeriko. Kalau Lukas, Yesus masuk ke Yeriko. Yang benar yang mana? Markus yang benar atau Lukas yang benar? Ayo. Markus bilang dia keluar dari Yeriko. Lukas bilang dia baru mau masuk Yeriko. Yang benar yang mana? Hah? Apa? Lukas atau Markus? Sep. Orang bilang nih, lihat Alkitab tuh ada kesalahan tuh, Markus dengan Lukas. Ya, tidak mungkin dua-duanya betul. Yang satu bilang keluar Yeriko, yang satu bilang baru mau masuk. Mereka ya, banyak orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, mengatakan, Alkitab ada yang salah loh. Itu lihat kesalahannya. Markus bilang sudah keluar Yeriko, Lukas bilang apa? Baru-baru mau masuk. Ada lihat nggak? Di bacaan kita, ada lihat? Ada? Ada lihat nggak? Bacaan itu, coba. Markus bilang keluar, Lukas bilang masuk. Ternyata begini. Orang buta itu ada di depan kota Yeriko waktu Yesus mau masuk. Ternyata ada dua kota Yeriko. Ada apa? Dua. Yesus keluar dari kota Yeriko lama, dia mau masuk ke kota Yeriko baru. Paham? Ada berapa kota Yeriko? Dua. Dia keluar dari kota Yeriko lama, dia mau masuk ke kota Yeriko baru. Jadi orang buta itu bukan hanya satu, tapi dua. Tetapi satu disebut namanya Bartimeus. Mereka itu duduk di depan kota Yeriko baru. Kenapa? Karena kota Yeriko baru itu adalah kota baru yang lebih bagus daripada Yeriko lama. Paham?
Jadi orang-orang kaya tinggal di Yeriko lama atau Yeriko baru? Ya, jadi orang buta itu di depan pintu gerbang Yeriko baru. Waktu Yesus keluar dari Yeriko lama, jadi mereka di situ karena buta. Apakah mereka melihat Yesus dan murid-muridnya dan rombongannya lewat? Bisa melihat nggak mereka? Kamu pernah bertemu dengan orang buta nggak? Nggak pernah ya. Saya cerita. Bapaknya dulu pasti kenal. Ada seorang dari Gang Damai, namanya Tony. Namanya apa? Tony. Jadi adik saya yang sudah meninggal, dia sering mandi di Gang Damai, ke sungai. Jadi di tepi ya dari Gang Damai ada anak-anak yang kecil, itu buta matanya, namanya Tony. Jadi adik saya yang bernama Ripka mengajak dia ke gereja, ke sekolah minggu. Akhirnya Tony percaya Yesus. Buta dia. Nah, waktu gereja kita di Hanura juga ada seorang ibu yang sudah tua. Matanya buta juga. Tetapi dia dijemput ya oleh penginjil gereja. Ya. Dia datang ke gereja, dia duduk. Dia mendengarkan firman Tuhan. Orang buta hanya bisa bagaimana? Menggunakan telinga dan ya, raba. Nah, di Singapura saya pernah melihat ya. Di Singapura itu di jalan ada dipasang plat gitu. Dipasang apa? Plat. Jadi kalau orang mau jalan, orang buta, dia begini, tuk 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 tuk, dia bisa loh berjalan menuju ke mana? Ke dalam pintu masuk kereta api. Saya penasaran loh. Jadi di depan saya berjalan orang buta. Saya ikuti dia. Ya, apakah dia bisa masuk ke pintu kereta? Ternyata bisa. Ternyata apa? Bisa. Mengandalkan telinga dan ya ini kan dia terasa nih. Ya, dia pegang. Nah, dua orang buta ini mereka tidak melihat kedatangan Yesus, tapi mereka mendengarkan suara yang bagaimana? Ribut, karena Yesus itu diikuti oleh orang banyak. Kenapa banyak orang ikut Yesus? Kenapa? Selain Yesus memberitakan kabar baik, Yesus mengajar firman, apalagi dia melakukan banyak apa? Mujizat. Mujizat apa? Ya, apa saja mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, BAB RRFF. Bagaimana singkatannya BAB RRFF? Masih ingat? 7 aspek. B. Badan manusia atau benda mati. Benda mati. Air diubah Yesus menjadi air anggur. Benda mati. Roti 5 buah, ikan 2 buah digandakan untuk 5.000 keluarga. Benda mati. Apa? Alam. Contohnya angin yang mengamuk, gelombang yang mengamuk, Yesus perintahkan diam, langsung diam. B ketiga, badan manusia, orang buta, orang kusta, orang timpang, ya, perempuan yang berdarah-darah disembuhkan Yesus. BAB, apa BAB? Benda mati, alam dan badan. RR, roh jahat diusir Yesus, dan roh manusia yang sudah mati disuruh bangkit. Apa RR? Roh jahat dan roh FF apa FF? Iya, flora dan fauna. Fauna dulu ya, ikan ya disuruh menabrak jalannya Petrus. Fauna dan flora. Floranya apa? Pohon ara yang kelihatannya lebat, tapi bagaimana? Dikutuk Yesus. Nah, jadi Yesus Allah Maha Kuasa, seluruh ya dunia taat perintah Yesus. Seluruh apa? Apa BAB? Benda mati,
Alam, badan manusia. RR, roh jahat, roh manusia. FF, fauna dan flora. Jadi karena Yesus banyak melakukan mujizat, banyak yang mengikuti Yesus. Kamu lihat di sini, dua orang buta ini karena mereka mendengarkan ya suara yang ribut, ya satu di antara mereka bernama Bartimius. Coba lihat ya kata apa? Mana? Coba lihat kata Bartimius. Apa arti Bartimius? Bar itu putra atau anak Timeus. Anak Timeus. Paham? Nanti kalau Yosef punya anak, boleh dinamakan Bar Yosef. Putranya Yosef. Oke? Jadi Bartimius. Bapaknya namanya apa? Timeus, dan anaknya namanya Bartimius. Nah, dia bertanya pada orang yang lewat, kenapa nih suara yang begitu keras? Nah, orang berkata kepada dia apa? Coba baca. Yesus, orang Nazaret sedang lewat. Ketika dia mendengarkan bahwa Yesus lewat, wah, dia tahu Yesus nggak? Orang buta tuh pernah lihat Yesus? Tidak pernah. Dia mendengarkan tentang Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus itu dijanjikan ya oleh Allah untuk menjadi penyelamat manusia. Allah berjanji pada Adam dan Hawa bahwa akan datang juru selamat dan namanya Yesus. Jadi begitu dia mendengarkan tentang Yesus, apa yang dia lakukan? Dia langsung berteriak. Apa teriakannya? Coba baca. Betul nggak teriakan dia? Yesus? Betul namanya Yesus? Gelarnya apa? Putra Daud. Betul dia putra Daud? Betul. Dan apa permintaannya? Kasihanilah kami. Nah, begitu mereka berteriak, ini yang terjadi ya. Orang banyak itu merasa terganggu. Merasa apa? Kok kalian doa ini ribut-ribut berteriak-teriak ya? Dan mereka ditegur. Padahal ya, dua orang buta ini ya, kalau mereka tidak bertemu Yesus, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Kalau kamu sakit, kepingin sembuh nggak? Hah? Pingin ya? Orang buta ini pingin sembuh nggak? Ya, jadi mereka sudah mendengar Yesus ini ya, semua penyakit bisa disembuhkan. Dan mereka dilarang semakin berteriak. Nah, kadang-kadang begitu loh. Ya, ada orang melarang kamu, kamu nggak boleh ke gereja. Kamu semakin apa? Ikut mereka atau semakin ingin ke gereja? Ya. Dan waktu itu apa yang terjadi? Orang menyuruh mereka, diam, jangan teriak lagi. Mereka ditegur, namun mereka makin keras berteriak. Nah, Tuhan, Putra Daud, kasihanilah kami. Ya. Kalian kalau berdoa, pernah nggak bilang sama Tuhan, Tuhan, kasihanilah saya? Pernah? Pernah nggak? Ayo coba sebut. Tuhan, kasihanilah kami. Kita minta belas kasihan dari itu Tuhan. Dan waktu itu Yesus kenapa dia mau menolong kita? Kenapa? Ayo, kenapa Yesus mau menolong kita? Kenapa? Karena dia kasihan sama kamu. Kenapa Yesus mau tolong kamu? Kenapa? Karena Yesus merasa kasihan. Kalau pernah nggak melihat orang nggak merasa kasihan sama orang? Contohnya bagaimana? Misalnya ada anak kecil, ya kelihatannya dia tak punya baju, kelihatannya dia lapar, terus dia datang pada kamu, Maria, minta uang dong, mau beli pisang goreng. Kamu punya uang, kamu kasihan sama dia nggak? Mau kasih dia nggak? Nggak mau. Kenapa kita punya belas kasihan? Karena kita manusia ciptaan Tuhan. Jadi waktu Yesus merasa berbelas kasihan kepada kedua orang buta itu, Yesus panggil ya orang-orang yang ada di sekitarnya.
kalian coba kasih tahu kepada orang buta itu, suruh mereka datang ke sini. Suruh apa? Ya, orang buta itu kamu tahu ya, di situ dikatakan waktu mereka mendengarkan bahwa Yesus menyuruh mereka datang, apa yang terjadi? Ya, mereka itu akhirnya ya bertemu dengan orang yang diutus Yesus. Ya, mereka berkata ya kepada kedua orang buta itu, kuatkanlah jantungmu, ya, berdirilah, karena mereka sedang duduk. Kenapa mereka duduk di jalan? Orang buta. Kenapa mereka duduk di depan kota Yeriko? Sedang menantikan orang memberikan mereka uang. Ya, saya baru pulang dari Kucing, makan siang di Sosok. Jadi di Sosok itu ada tempat makan, ya, banyak warung makan. Dan saya lihat di depan itu ada pengamen. Dia taruh ranjangnya di depan, dia duduk. Ternyata saya lihat dia tidak punya biji mata. Dia punya apa? Betul loh. Dia nggak punya biji mata. Artinya apa? Dia orang buta. Ya, tapi bagaimana caranya dia meminta uang? Dia main gitar dan nyanyi. Ya, jadi kedua orang buta itu mendengarkan, kuatkanlah jantungmu, berdirilah, karena mereka sedang duduk minta uang. Apa yang terjadi? Iya, Yesus memanggil kalian. Kemudian kedua orang buta itu menanggalkan jubahnya. Kenapa orang pakai jubah? Pernah lihat nggak orang pakai jubah? Kenapa? Ya, di tanah Israel ada musim dingin. Kemungkinan waktu itu musim dingin, ya. Memakai apa? Jubah. Jadi ditanggalkan jubahnya supaya tidak menghalangi perjalanannya. Mereka berdua berjalan ke tempat Yesus berada. Jadi ketika Yesus ya sudah dekat dengan mereka, ya, jadi suara Yesus sudah kedengaran kepada kedua orang buta itu. Apa pertanyaan Yesus kepada mereka? Ayat 51. Coba lihat. Yesus tahu nggak mereka perlu apa? Kenapa Yesus sekarang mau bertanya pada mereka? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat untuk kamu? Yesus itu tahu nggak keperluan mereka? Kenapa dia mau kita berdoa? Dia sudah tahu kok. Dia tahu Yosef mau ke SMA 1. Kenapa kamu masih perlu berdoa? Yesus maha tahu. Kenapa kita masih perlu berdoa? Kamu pernah nggak berbicara dengan orang tua? Pernah. Orang tua kamu tahu nggak kamu perlu uang jajan kalau ke sekolah? Nah, kadang-kadang kamu minta nggak uang jajannya? Tidak? Ayo. Kenapa kita minta uang jajan sama orang tua? Karena kita anaknya yang bisa berbicara dengan orang tua kita. Jadi Yesus bertanya, kamu mau apa aku perbuat? Apa jawab orang buta itu? Keempat mereka jawab apa? Coba, apa jawaban mereka? Ayat yang ke-51. Apa jawaban mereka? Rabuni, apa arti Rabuni? Guruku, supaya mata kami dapat melihat. Wah, ini permintaan ini yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kalau bukan Yesus. Bisa nggak kita datang ke dokter? Dokter, mata saya buta, tolong sembuhkan. Bisa. Dokter bisa sembuhkan orang buta? Tidak bisa. Tapi Yesus kenapa bisa? Kenapa? Karena dia adalah pencipta kita yang maha kuasa. Ingat tadi kan mujizatnya apa? Benda mati, alam, badan manusia, roh jahat, roh manusia, fauna dan flora, semua turut perintah Yesus. Orang yang tidak bisa jalan, Yesus mengatakan, bangkit berjalanlah. Orang itu bisa berjalan. Nah, Yesus katakan oleh Yesus kepada mereka. Coba baca. Ayo, nih. Coba baca. Apa? Pergilah. Nah, Yesus bukan hanya bilang pergilah, matamu tetap buta. Enggak, pergilah. Sekarang waktu mereka jalan ke tempat Yesus, mereka dituntun.
Sekarang Yesus menyuruh mereka pergi, apa yang terjadi? Mata kamu bisa melihat. Ah, itu belum ini ya, tuntas ya. Apa berikutnya? Yang lebih penting daripada mata bisa melihat. Coba lihat ya. Mata bisa melihat bagus, tapi ada mata di dalam ini yang masih buta. Apa tuh? Mata rohani. Mata apa? Ya, Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa itu iman? Apa itu iman? Apa itu iman? Sering mendengarkan kata iman? Apa iman? Apa iman? Percaya kata-kata Tuhan. Apa iman? Percaya kata-kata Tuhan. Kalau kamu ditanya apa iman? Percaya kata-kata Tuhan. Apa itu yang perlu kita percayai? Yesus sudah mati untuk dosa saya. Yesus sudah dikubur. Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Yesus menampakkan diri. Kamu percaya? Yesus mati untuk dosa kamu? Percaya enggak? Kamu percaya Yesus sudah dikubur? Kuburnya kosong. Saya pernah masuk kuburnya Yesus. Kuburnya kosong. Berapa hari Yesus memakai kuburnya? 3 hari. Terus Yesus bangkit. Apa bedanya Yesus yang sudah bangkit dengan yang belum bangkit? Apa bedanya? Apa bedanya? Sebelum dia bangkit, dia belum punya tubuh mulia. Setelah dia bangkit, dia sudah punya tubuh mulia. Dan dia berjanji loh, kita akan diberi apa? Tubuhmu. Ya, tubuh yang tidak akan sakit, yang tidak akan mati, yang tidak akan berdosa. Pergilah kamu, melihatlah kamu. Yang ketiga apa? Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Akhirnya kedua orang buta ini, ya, mereka mengikut Yesus dalam perjalanannya. Mereka bukan hanya ikut, ya, sekedar ikut. Mereka sambil menyanyi memuliakan Tuhan. Bagaimana nyanyinya? Yang memuliakan Tuhan. Masih ingat lagunya? Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Nah, itu lagu memuji Tuhan. Ingat lagu itu? Lagu yang memuji Tuhan. Mereka terus menyanyi loh, mengikuti Yesus. Dan kalau kita menyanyi, nah semua orang mendengarkan pujian kita. Makanya ya, kita jadi orang Kristen, jangan sampai kita tidak menyanyi. Ya, orang bisa mendengarkan suara kita memuji Tuhan, dan mereka melihat, orang buta ini kan sebelumnya apa? Minta-minta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, terus orang buta itu dapat melihat. Nah, coba kita nyanyi. 1, 2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melewati. Terus orang buta itu dapat melihat. Celik matanya, celik matanya. Orang buta itu dapat melihat. Nah, bagaimana ceritanya? Yesus keluar dari kota Yeriko. Yeriko yang mana? Yang lama. Masuk ke mana? Yeriko baru. Di depan kota Yeriko baru ada 2 orang buta. Satu namanya siapa? Bartimeus. Apa artinya Bartimeus? Anak dari Timeus. Mereka bertanya, kenapa ada suara? Terus mereka diberitahu apa? Yesus orang Nazaret sedang lewat bersama muridnya, bersama orang banyak. Kenapa orang banyak ikut Yesus?
Satu, ingin mendengarkan kabar baik. Dua apa? Ingin belajar firman. Tiga apa? Ingin merasakan mujizatnya Yesus. Mengapa orang ikut Yesus? Satu apa? Ingin mendengarkan kabar baik. Kedua, ingin belajar dari Yesus tentang firman Tuhan. Yang ketiga, ingin melihat Yesus melakukan mujizat. Apa saja mujizat yang Yesus lakukan? BAB apa? BAB. B apa? Bendama. Contohnya apa? 5 roti, 2 ikan, kasih makan berapa orang? Orang. Air jadi alam mengamuk. Suruh Yesus bilang apa? Diam. B, yang ketiga, badan manusia. Contohnya, yang buta sembuh, yang timpang berjalan, yang kusta sembuh, lumpuh, dan sebagainya. RR, roh jahat diusirnya, roh manusia yang sudah mati disuruh bangkit. FF apa FF? Fauna dan flora. Ikan kan disuruh masuk ke jaringnya Petrus. Ya, kalau flora apa? Pohon ara dikutuknya mati. Ya, coba sebut berapa aspek mujizat Yesus? 7. Yang pertama B apa? B benda mati, alam, badan manusia. Yang paling banyak nih badan manusia loh. Hampir 20 kali ya Yesus menyembuhkan orang sakit. Hampir berapa kali? 20. Dari 40 mujizat Yesus yang dicatat di Alkitab. RR, roh jahat, roh manusia, taat pada Yesus. Yang terakhir, fauna dan flora. Nah, jadi waktu orang buta itu ya diberitahu, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Mereka bagaimana? Langsung teriak. Langsung apa? Bagaimana teriakan mereka? Yesus, Tuhan, Putra Daud, kasihanilah kami. Ya, kita harus berdoa seperti itu loh. Yesus, Tuhan, ya Putra Daud, kasihanilah kami. Jadi mereka semakin dibilang jangan teriak, ribut kalian nih orang buta nih. Ganggu aja. Dan mereka apa? Mereka tambah berteriak. Akhirnya bagaimana? Yesus mengutus orang, jemput kedua orang itu. Kenapa Yesus mau menolong mereka? Kenapa? Yesus berbelas kasihan sama mereka. Dan akhirnya apa? Dua orang buta itu datang kepada Yesus. Dan Yesus kenapa bertanya pada mereka? Apa pertanyaan Yesus? Kalian ini mau apa yang aku bisa perbuat sama kamu? Mereka bilang apa? Kami mau supaya bisa melihat. Akhirnya bagaimana? Yesus mengatakan, pergilah kamu, melihatlah kamu. Itu penting. Tapi yang lebih penting apa? Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bagaimana kita mau memiliki iman yang semakin kuat? Iman timbul dari pendengaran firman. 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran firman. Ya. Jadi hari ini kamu mendengarkan firman, itu iman kamu apa? Bisa bertumbuh. Apa itu iman? Percaya kepada kata-kata Tuhan. Ya. Makanya tiap hari harus bagaimana? Membaca firman-Nya. Apa arti Bartimeus? Anak dari Timeus. Mari kita berdiri, kita berdoa. Oke. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar dari Injil Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada dua orang buta. Satu di antara mereka bernama Bartimeus. Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh mereka pergi, tapi menyembuhkan mata mereka yang dahulu buta. Tuhan Yesus juga membuka mata rohani mereka, sehingga iman mereka dapat menyelamatkan mereka. Tolonglah kami ya Bapa, para remaja-remaji dan pemudi yang pada petang hari ini sudah belajar firman-Mu. Berkatilah kehidupan mereka sebagai pelajar
agar mereka dapat bertumbuh imannya, mereka menjadi pelajar yang baik. Berkati juga keluarga mereka, saudara-saudari mereka, orang tua mereka, bahkan yang belum percaya Yesus, mereka bisa menjadi saksi suatu hari nanti seluruh keluarga mereka dapat percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua yang mereka perlukan, kiranya Engkau berbelas kasihan, menyediakan apa yang mereka perlukan. Berikanlah mereka masa depan yang baik, yang dapat memuliakan Engkau, karena mereka dapat terus memuji nama-Mu, karena Engkau telah menolong kehidupan mereka. Sebentar lagi kami akan pulang, setelah perjalanan kami, tibakan kami di rumah masing-masing dalam keadaan baik. Demikianlah kami berdoa ya Bapa, yang kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.